Selamat datang di kabarinews.com. Saya John Uy dari San Francisco dan hari ini kami ada Tasan Jati Kusuma dari New York. Apa kabar, Tasan? Baik-baik, Pak John. Apa kabar? Baik, thank you. Boleh memberi informasi Pak Tasan itu asal dari mana? Bisa Oh, datang ke Amerika terus bisa buka bisnis Nusantara Box. Silakan. iya, iya. Oh iya, saya asalnya dari Surabaya. Ke sini udah ke Amerika waktu itu migrate sudah 20 tahun lebih ya, Pak ya. Pak itu. Terus saya sini belajar eh, Inggris waktu itu, Inggris. Sekolah, kerja, ya kan sampai ya semua kita mulai di sini semua dari restoran ya kan, terus saya kerja di market ikan, habis gitu saya married, terus ini sebetulnya bisnis dulu dari papa saya almarhumah Pak Untoro ya, namanya Indo Pacific. Kita sudah melakukan shipping ke Indonesia udah lama, Pak. Udah mungkin 10 tahun. Terus bapak saya Pak Untoro meninggal, kam- kami berhenti, saya waktu itu juga tidak melakukan bisnis shipping, nah, jadi saya tetap saya bisnis energi saya. Nah, habis gitu banyak customer yang di New York telepon ibu saya gitu, mama saya cari gimana untuk tolong terusin dong shipping gitu, terus akhirnya ibu saya bilang kamu mau jalanin lagi, ini banyak customer teleponin cari gitu. Terus saya bilang ya udah, saya bilang gitu. Sudah papa saya meninggal 2 tahun, ya saya bilang oke. Terus kita mulai lagi, ya ini kita dirikan Nusantara Box, Pak John. Jadi Dengan terus partner semua. dengan partner, ada berapa partner? Hmm. Kita ada total kan saya 4. 4 partner. Semuanya kerja ya di partner di situ. Oh iya, Maksudnya ya iya, kadang-kadang orang banting ada tulang. silent partner atau apa gitu. Semua kerja sama kali Kerja. 4 orang kita Oh, mulai. very good. Oke. Jadi terus banting tulang kalau dibilang orang Surabaya. Terus kantornya ada di mana sekarang? Kantornya kami di Hicksville, Long Island, Oh, di Long Hundred Island. X. Oke. Iya, jadi di Nah, depan itu office, di belakang warehouse. di belakang Iya, warehouse ya. untuk Dan barang, betul. apakah ada cabang? Saat ini kita nggak ada cabang, kepengen ya kita untuk buka cabang mungkin di West Coast atau di Texas, tapi belum. Apalagi dengan COVID ini susah, ya. Dengan pandemik ini. Cuman kami sudah mempunyai sistem di mana bisa menerima bisa pick up seluruh Amerika. Jadi kita sudah punya program. Bagaimana itu pick up gitu? Coba. Jadi caranya kami untuk misalnya Pak John mau kirim ya, Pak John kan di California. Jadi Pak John untuk pertama beli untuk kirim box dari sini ke sana kan impossible, maksudnya jadi costly. Jadi Pak John pergi beli box di Home Depot extra large heavy duty ya. Terus habis gitu Pak John isi apa yang mau di pack. Oh, by the way, kita bisa udara dan laut pengiriman ya, lewat udara dan lewat kapal laut. Nah, ini yang saya bicarakan, ini yang lewat kapal laut. Pak di Home Depot beli Home Depot box extra large heavy duty, terus diisi, di pack, sudah selesai telepon kami nanti kirim label lewat email, labelnya di print, terus nanti Pak John telepon UPS untuk pick up dan antar ke sini. Jadi Terus saat ini kami sudah bisa maksudnya kerjasama dengan UPS untuk pick up di seluruh. jadi kalau kita bicara nitip gitu ya, jadi maksudnya di pick up oleh UPS, kirim ke New York, terus dari New York Betul, dikumpulkan gitu ya, terus betul. Terus dikirim kita di ship masukin gitu. kontainer, kita ship ke itu. Iya. Nah, itu ambil waktu berapa lama kalau kirim ke Indonesia? Uh, itu kalau misalnya sebentar lagi kita mau berangkat Desember 16 ya pengiriman Pak ya. Jadi eh, se- sekitar 2 bulan lah sampai di Indonesia. Habis di Indonesia terus kan apa
nunggu di pelabuhan, ya kan, di port untuk dibongkar, habis itu terus terus dirapikan, terus dikirim ke Pulau Jawa, seluruh Indonesia lah, seluruh Nusantara. Gitu. Makanya kita namain Nusantara, Nusantara Box. Tapi Nusantara itu satu tempat ya. Tapi kenapa Nusantara especially? Oh, ya, eh nggak, ya, Kak, Nusantara kan seluruh Indonesia, Mbak ya, seluruh Nusantara ya, Mbak ya. Oh, begitu. Oke, oke, Iya, makanya oke, saya baik. waktu cari nama itu, saya duduk mikir, wah, kita mau cari nama Indobox atau apa. Ya, sudah ada yang ambil di Singapura gitu. Makanya terus saya waktu itu bilang sama partner saya Alex, oh gimana Nusantara gimana? Nusantara Box. Oh oke, good idea. Udah kejadi langsung gitu Pak. Oh ya, baik. Oke, bagus Iya, namanya itu. Jadi tadi bilang 2 bulan ya dari Amerika betul, ke Indonesia. Nah, betul. biasanya ada challenge-nya Perjalanannya. nggak untuk lewat custom di Indonesia? Ah, kita selalu minta paspor ya dari customer sama itu. Pokoknya barang personal dan challenge sih kadang customer eh, bilangnya baju atau apa ternyata dalamnya beda, itu yang challenge Pak gitu. Tapi kebanyakan puji Tuhan semua customer 95 atau 97% itu customer kami itu baik-baik semua. Itu ya. Jadi Yang seandainya ibu-ibu, kalau barangnya lain, gimana iya, tuh solusinya? kena denda sebenarnya. Bisa kena denda atau dirampas gitu, Pak. Oke. Gitu. Kalau barangnya lain dengan yang itu eh, dengan yang ditulis di paperwork misalnya. Setelah lewat custom Indonesia itu langsung dianterin ke destinasi ya, bukan? Betul, betul. Kalau yang di luar Pulau Jawa lebih lama dikit, Pak. Bisa 3 minggu lagi. Oh, Karena tiga kan minggu lagi. keluar dari Jakarta atau kadang kami kirim ke Surabaya. Dari situ terus bongkar. Kalau Jawa cepat 1 minggu, 2 minggu udah sampai semua. Tapi kalau yang luar Pulau Jawa harus kita naikkan lagi, gitu. Kita sewain. Hmm. Nah, apakah ada minimum apa yang mesti dikirim atau tidak ada minimum gitu? Minimum berat itu kalau especially kalau dari luar New York ya, misalnya dari Midwest atau dari mana yang di tengah Texas atau di Florida atau di mana California, kita perlu ada minimum, kita selalu bilang customernya 90 pound lah maksimum. Jangan sampai lebih dari itu karena yang pick up UPS dia akan charge ekstra kalau lebih dari itu. Gitu, Pak. Oh, dari Jadi 90 yang pound. kena, iya, jadinya yang kena itu bukan kami yang charge ekstra beratnya, tapi UPS. Karena dia selalu ada beratnya, ada maksimumnya. Dengan arti kalau ada lebih dari 90 pound, lebih baik kirim 2 kali, 2 boxes ke New York. Betul, betul, Pak. Iya, Betul ya. Nah, iya, biasanya Pak. itu kalau 90 pound, di UPS biasanya ada dia punya charge kan. Jadi ada 10 pound, 20 pound, 30 sampai 90 pound, bukan? Iya, waktu bisa kena juga tahu-tahu kami dapat bill gitu ekstra. Ambil, Karena oke. iya juga kan juga dari tidak hanya dari itu, dari berat ekstra, juga dari mana dia pick up. Sama dengan Ah, sistemnya USPS, United States Post Office, sama kan, dia kan selalu cek kalau mau kirim ini kemana, ke Texas, ini ke Florida, ini ke Illinois gitu, berat dan itu istilahnya route-nya, long route-nya gitu, tujuannya gitu. nah, tadi kita Tahu-tahu. bicara Mhm. tentang kirim pakai laut ya. Jadi 2 bulan, terus ada mungkin di pelabuhan, mungkin seminggu, 2 minggu gitu, atau gimana? Ya bisa seminggu lah, seminggu 2 minggu kadang gitu, tergantung juga kadang saat ini dengan pandemik seperti bisnis yang paling bagus adalah bisnis delivery atau online ya Pak ya, karena orang kan banyak nggak keluar, jadi saat ini di mana-mana pengiriman itu sangat-sangat bisa. Masih. Jadi boleh bilang mungkin kalau orang di Jakarta ya untuk terimanya sekitar 3 bulan. Eh, iya, iya, Oke. iya, Nah, betul, betul. nah, sekarang kita balik lagi ke udara. Bagaimana itu prosesnya?
Prosesnya sama customer. Kalau dia di sekitar New York, karena kita kan di New York, kita bisa pick up gitu ya Pak ya. Karena kebanyakan yang di New York pasti kita yang pick up. Tapi kalau yang dari New Jersey atau dari luar New York, mereka akan kirim barangnya ke sini Pak. Terus nanti Nah, kita wrap lagi, kita buka, kita wrap, kita rapiin dulu. Jadi kita nggak hanya terima terus langsung kita kirimin, tidak, kita cek, kita bukain, mm, make sure jangan sampai, apalagi kalau ada barang pecah belah itu yang paling penting Mbak Jan. dan juga declaration saya rasa ya, declaration make Iya, sure iya barangnya benar. betul, Itu sama benar dengan benar laut ya. Selain laut juga benar buka itu ya. Jadi benar declaration jadi benar bisa Pak. lihat Iya, apa isinya. Kadang-kadang iya. isinya bisa lain nanti susah Kalau gitu ya. laut susah Pak, Iya, karena betul. kalau laut susah karena boxnya besar, Oh, karena boxnya besar. berat, Oke. Ya. boxnya besar dan berat, ya Hmm. betul. Nah, kalau udara, terus seandainya orang kirim ke you punya kantor di New Jersey atau Long Island ya, Long Long Island, Island, New ya, York, Long ya. Island, ya, oke. Terus berapa lama tuh ke Indonesia dan prosesnya bagaimana itu? Biasanya kami kumpulin dulu, jadi terima, terus kami kumpulin seminggu sekali berangkat, terus dari keberangkatan juga kan kita taruh dari warehouse di Queens, ya kan kita kan pakai ekspedisi. Terus dari situ mereka akan ngebukin pesawatnya. Dan saat ini ke pesawat komersial di Indonesia itu yang jalan ke Indonesia dibilang banyak sudah tidak banyak juga karena kena COVID ini, kena pandemi. Jadi harus nunggu schedule lagi untuk berangkatin gitu, Pak. Ya. Jadi bisa bisa sampai 3 minggu lah sampai di depan rumah customer kami. Jadi sebenarnya masalahnya adalah penerbangan ya. Jadi Iya. maksudnya Wow. dari Amerika ke Indonesia tidak normal gitu Enggak ya. seluruh lagi. Iya, Pak. Sekarang ini apalagi waktu dulu lockdown itu masih ingat ya, hanya satu waktu itu yang jalan. Hanya China Air waktu itu yang jalan. Or China Air dari New York ke Yang komersial. Iya, itu pun ya. mereka berhenti-berhenti gitu. Oh. Nah, Pick jadi up kalau itu you bilang tadi 3 minggu ya, 3 minggu, betul. 3 minggu. tiga Nah, minggu kalau 3 minggu termasuk custom atau dari keberangkatan, termasuk custom, betul, custom dan delivery langsung ke rumah. betul, sampai depan rumah. Oke. Kalau commercial apakah kerjakan atau hanya personal aja? Eh, Personal kebanyakan kalau kami tidak terima kayak yang handphone, elektronik atau luxurious item gitu. Gitu. Kayak apa Louis Vuitton gitu. Hermes, wah tidak deh, nggak bisa tidur nanti. Oke. Bisa bisa berdoa terus gitu. Pak Jo. Jadi yang biasa-biasa kebanyakan kayak mereka yang masukin ya paling kebanyakan tas-tas coach gitu atau kadang humidifier gitu-gitu Pak. Nggak itu. Jadi tidak ada elektronik, tidak ada laptop, handphone gitu semua kami tidak terima. Ya, dengan COVID itu sekarang kirimnya sekali seminggu masih atau Masih Pak, masih ya masih Pak. pasti sekali seminggu, Iya, masih. walaupun COVID ya. Iya, banyak. Oke. Karena malah kebanyakan saya lihat bisnis yang berkembang saat ini malah kayak seperti DoorDash yang delivery itu. Amazon aja sekarang 1,4 juta pegawainya, semakin busy, Pak. Wow, wow, itu Amazon 1,4 juta orang pegawainya di Amerika. Jadi sekarang Nusantara Box pasti juga ikut ya, ikut Enggak. dapat ketularan. Hah? Kita karena ya enggak lah Pak, kita kan karena juga hanya khusus untuk Indonesia gitu dan kita kan bantu kita kan juga istilahnya kami ini imigran ya yang ke sini dan kami membantu imigran yang Indonesia yang ingin kirim barang personal, gift, kadang ada apa gitu ya ke Indonesia. Karena kalau lewat laut itu kan eh, murah Pak dibandingin kalau pakai UPS, FedEx atau USPS. Kalau mereka kirim sendiri ke Indonesia
Misalnya bayangin aja 90 pound gitu Pak ya. 90 pound gitu mereka kirim ke Indonesia pakai UPS, FedEx itu. Itu mereka bisa bayar hanya 700 sampai 800 sendiri itu. Misalnya baju-baju bekas atau apa yang nggak dipakai gitu, celana bekas. Tapi kalau mereka kirim pakai kami ya kan, lewatin laut memang sedikit lama tapi hanya 175 gitu ya. Jadi mereka bisa isi baju-baju celana atau apa gitu yang personal item. Jadi memang saya lihat itu ya, saya kan juga ada beberapa company juga ya di Amerika. Memang sebetulnya untuk bisnis ini juga tujuannya itu untuk bantu uh, semua orang Indonesia yang ada di sini. Betul. Karena dengan laut itu murah, Pak. Dan Jadinya kalau lebih murah. udara seandainya Udara ongkosnya itu berapa? bisa $25 per kilo. Gitu. Kayak kemarin saya itu, oh iya, saya kayak seperti hari ini saya mau ketemu ada ibu-ibu yang mau pulang ya dengan 40 box gitu. Ya, 40 box dia mau pulang dengan karpet saya lihat dengan TV bekas, karpet mungkin ada kursi kecil yang dia kirim karena dia mau pulang pindah ke Indonesia. Itu kalau mungkin cost-nya kan 175 per box ya, kali 40 box. Tapi kalau bayangin kalau udara dihitung per kilogram gitu, bisa jadinya, nggak tahu berapa puluh ribu itu kalau udara. Karena mereka kan juga hitung per kilogram Pak, di Asli. udara. Ini memang bisnis apa? Sebetulnya Nusantara Box ini memang istilahnya kalau kirim dengan laut itu murah dan untuk membantu semua warga Indonesia yang biarpun yang sudah citizen, yang bukan citizen, yang student, dan semua untuk kirim barang ke Indonesia. Ya, bagus. Dan seadanya sebelum COVID ya, bedanya apa dengan COVID gitu, udara sama kapal? Sama sih Pak ya, sampai sekarang sih waktu COVID kami sempat stop hampir 2 bulan Pak John, stop gitu. Kami tidak pick up, kami tidak apa gitu karena pertama kali merasakan pandemik, tapi sekarang sudah normal. Normal. Semua juga yang kirim ya normal, cuman kita kalau pick up ya kita selalu memakai caution sama safety, iya kan? Jadi kita pick up dengan mask, right? Selalu pakai hand sanitizer, semua gitu. Cuma sekarang kembali normal lagi semua. Dan apakah itu ada hari tertentu setiap minggu atau tidak tahu tertentu? Enggak, Pak. Dan kami ada agent di misalnya kami ada agent di Philadelphia, Scranton, ya. Kami ada agent di DC, dan juga ada teman di New Hampshire. Jadi di East Coast kebanyakan kami yang pick up karena misalnya agent atau saya juga bisa bilang itu tim ya, Pak ya, tim karena sudah seperti keluarga sendiri gitu, Pak ya. Di tim kami di DC, Pak Jowa Yudi, dia mungkin awal minggu depan kami pick up karena ada 50 box di sana. Untuk pemirsa Kabari yang ingin jadi agen ya, bagaimana itu prosesnya? Wah, saya itu dulu itu memang uh, apa? Yang pertama, kalau saya bilang ya Pak ya, saya dulu ada teman juga dari California yang ingin ya jadi agent. Tapi yang pertama saat itu dia ladies dia. Kerjaan ini kerjaan berat Pak John. Ya, angkat-angkat. Dan kalau ya bayangin aja kalau barangnya 90 pound itu kan berarti 45 kilogram kurang lebih ya. Tapi kalau yang ada misalnya yang taruh aja 120 buku-buku atau apa gitu ya, itu sangat-sangat berat. Jadi Ya. kerjaan ini sangat berat. Yang kedua, kami pasti bilang kalau ada yang mau jadi agent, oke, yang pertama, apakah siap badan dan mental? Ini aja punggung sakit tuh banyak.
Itu yang penting, apakah siap gitu. Ya kalau mau memang tertarik dan siap mau kerja keras ya boleh hubungin. Yang kedua nanti harus punya tempat misalnya di California atau di Texas gitu. Jadi punya tempat untuk nampung itu barang. Gitu, Pak John. Oke, excellent. Iya. Terima kasih untuk kirim foto-foto ya. Coba kita lihat yang pertama ini foto dan silakan terangkan apa ini. Nah, itu adalah customer-customer kami di Indonesia yang udah terima box-nya. Jadi, Pak, kalau di sini perbedaan kami ya, dan ini memang goal kami dan tujuan kami, ketika kelihatan sekali di box itu kebanyakan semua kan di plastik hitam, Pak Jo. Di itu semua customer yang terima box kami terimanya utuh dengan plastik hitam melindungi dari hujan kalau ada leaking atau hujan ya. Dan yang kedua kalau ada misalnya ya semoga tidak misalnya ada barang hilang atau apa kalau plastik hitamnya itu yang pembungkus box itu terbuka berarti ada boxnya dibuka atau diperiksa gitu. Nah, Dan ini kalau dikerjakan di di Long New York, Island, di New betul. York ya. Betul. Jadi kami make sure sebelum berangkat ya. Jadi proses kami adalah terima box, kami bungkus hitam, kami kasih nomor, kami berangkatkan ke Indonesia. Nah, karena dibungkus hitam ini untuk melindungi dari hujan dan juga untuk melindungi kalau misalnya ada apa-apa, misalnya di jalan ada yang bisa buka atau apa gitu. Jadi make Waduh. sure terima customer terimanya utuh. Ah, ini semua customer ya, bukan karyawan ya. Oh, semua customer Oke. di Indonesia. Dan Memang kita prosesnya setiap terima barang diambil foto gitu. betul, Pak Jo. Ah, Jadi oke. kalau ada yang bilang saya tidak terima, gitu misalnya, oh maaf Pak, saya belum terima. Oh, saya langsung kirim foto. Loh ini siapa? Oh ini, oh itu, oh ternyata keponakan saya. Maaf maaf bilang Oh gitu. gitu. Jadi itu jadi Iya, juga ya. iya Oke. pasti pasti Pak Jo pasti. Dan Apalagi kalau mereka vacation. saya notice juga ada nomor ya. Betul, betul. Jadi kita yang nomorin di sini. Jadi kita terima, kita bawa sini, terus per customer kita kasih nomor, jadi kita tahu juga. Jadi waktu mereka tanya, Pak, saya barangnya nggak terima. Pak, ini barangnya kok apa basah atau gimana? Loh, saya langsung kita kita cari customernya siapa. Dari situ kita langsung lihat. Oh oke, nomornya misalnya 97. Oke, Jakarta Barat. Langsung kita tahu, Pak. Oh, langsung kita keluarin fotonya. Oh, berarti ini waktu terima, kamu terima utuh dengan plastik hitam, tidak ada basah. Mungkin udah dibuka, terus ditaruh di luar, lupa kehujanan. Waktu kadang siapa yang penerima tidak di sana, keponaan atau siapa yang terima gitu, atau orang rumah lain lupa dibuka kehujanan gitu. Jadi kita Tep- juga make sure kita tidak ada komplain. Kita ada foto, kita dengan jelas waktu mereka terima, terima dengan utuh. Tapi biasanya bukan apa harus lewat custom kan? Custom Indonesia harusnya buka package ya bukan? Ya, mereka akan melakukan random check, betul Pak. Jadi kita waktu terima, kita kan selalu ada invoice atau paperwork buat customer ya, namanya packing list. Dari situ kita tanya ini mereka isi barangnya apa aja gitu. Oke, dan kebanyakan 90, saya tadi bilang Pak 97, 98% customer itu baik-baik. Orang Indonesia sini, apa ibu-ibu apalagi paling baik. Ibu-ibu kalau tulis Pak ini 20 baju, 15 baju, apa-apa dan pasti akan random check dan begitu dicek misalnya sama custom gitu Pak dibuka. Oh ya benar. Kan ada apa paperwork-nya kita kirim ke custom dulu Pak sebelum sampai. Nah, kalau waktu dibuka oleh custom dan random check ya, jadi nggak Tuh. semua, tapi kadang-kadang mungkin ada satu dua box dibuka itu, apakah ada perwakilan dari Nusantara Box to make sure yang semua apa utuh dan apa Betul, Pak. Pasti ada. Yes, pasti selalu ada, ada. Pak. Jadi no Pasti ada, Pak. problem. Jadi Oke, dikasih tahu, yes. oke, very good. Terus yang berikutnya ini apa? Tolong terangkan. Oh iya, waktu itu kami melakukan apa? Ikut basar di New York gitu Pak. Jadi itu, wah saya masih ingat 4 tahun yang lalu.
Terus juga itu kami kasih flyer, ya kan, untuk kenalkan company, dan juga kami juga melakukan apa? Hari itu saya ingat itu, kami bagikan free odol, ya. Toothpaste, ya. Apa nama Indonesia-nya toothpaste itu ya? Odol ya Pak ya. Odol ya, betul. Iya ya, udah lama di sini. Oke, Make ngerti. sure. Terus yang berikut, Ini saya kalau nggak iya ini di DC rasanya ini Pak. Ini ikut juga. Jadi kami banyak kenal ya juga nggak hanya di maksudnya customer ya puji Tuhan banyak. Yang kedua juga kami juga suka melakukan sponsor-sponsor Pak. Jadi tiap kali ada acara Indonesian Street Festival di New York, terus Indonesian Street Festival di DC, Basar atau apa di New Hampshire, pasti mereka cari kami, Pak. Cari saya kebanyakan. Terus saya yang itu. Terus saya terus kami sponsor, kami kenalin gitu ke apa kalau Nusantara Box itu Indonesian Logistic Company. Sekarang ya banyak lah, banyak customer Pak. ya. Saya ada pertanyaan lagi. Seandainya kirimnya ke Ambon gitu ya, apakah barangnya itu terus di dalam naungannya Nusantara Box atau dikasih ke third party? Kalau di Ambon kita third party, kadang kita pakai JNE, itu JNT, juga ada banyak ekspedisi sekarang di apa di Indonesia, ada yang namanya Ninja, JNE, Tiki ya. Kalau di Ambon kami kasih third party, betul. Oke. Nah, itu mereka juga ambil foto waktu Betul. tiba. Oke. Betul. Jadi Yes, seolah-olah kita masih mixing. di naungannya Nusantara Betul, Pak. Box ya. Iya, iya. Terus yang berikut, Ini rasanya di New York ini. Iya, sekarang Indonesian itu Street Festival 150 juga. per box, sekarang bukan $150 lagi ya. Iya, sudah inflation, Pak. Oke. Jadi ini yang dulu punya So, ya. Ini sekarang iya, katakanlah iya. 175 kalau salah kan per box. Betul. Dan Iya. ukurannya berapa itu box? 21 kali 24. Inches ya. Iya, betul. Ya. Dan Betul. beratnya? Oh, Ya itu jangan sampai apa? Jangan sampai di atas 90 pound, karena iya, tapi kadang banyak student, banyak apa? Ibu-ibu juga kadang taruh yang kalau kayak alat-alat rumah tangga gitu, misalnya panci gitu ya, alat masak itu lumayan berat-berat Pak. Kalau ngangkat ya lumayan lah. Saya iya terasa lah, bisa oke. lebih dari 90 pound, ada yang 150 pound, ada gitu. Asal boxnya nggak apa namanya, nggak broken lah, nggak jebol kalau yang Surabaya bilang. Terus yang berikut ini. Ini kami sponsor di New Hampshire. Jadi, nah ini Ini kami karyawannya ya, iya sama partner juga, yap. sama Eh, partner. Oke. iya juga Pak. Jadi sesudah ya itu Pak, loadingnya seperti itu. Jadi pop-popnya disusun penuh sampai satu kontainer gitu Pak. Oh, kontainernya ukurannya berapa itu? Kebanyakan 40 feet. 40 feet. Oke. Terus pegawainya berapa sekarang? Banyak. Saya nggak pernah hitung dengan agent. Ya pokoknya Enggak, di hanya atas pegawai aja. 10, eh di atas 10 lah dengan 10 pegawai, terus agennya berapa? kalau pegawai satu dua tiga sama saya mendekati 10 lah. Kalau 10 dengan ya. agent iya mendekati 10. Tapi agent berdasarkan komisi, bukan? Betul, betul, betul. Oke. Iya. Berapa agent sekarang dan di kota apa? Satu saat ini ada 4 total. Dimulai dari Pennsylvania sampai DC. Kalau yang New Jersey kadang ada temen gitu ya, atau di New Hampshire ada temen yang bisa ditaruh boxnya gitu. Kadang juga kami yang pick up, kami tiap bulan sekali tim anak buah atau tim member gitu untuk pick up keliling New Hampshire untuk pick up.
Dan tugasnya agen adalah untuk packing atau apa selain kirim? Enggak, kalau kalau enggak kalau agent kayak seperti di Pennsylvania sama di DC, Pak ya. Itu tujuannya untuk nganterin box sama pickup aja. Nanti kami yang pickup, kami yang packing, kami yang itu. Karena eh, kita ada agent di sana karena banyak orang Indonesianya. Jadi juga tergantung populasinya, Pak. Gitu. Jadi itu nggak Kalau pakai UPS ya? iya, Jadi Pennsylvania langsung sama DC itu banyak orang Indonesia. Gitu. jadi langsung mereka kirim ke agen, agen kirim ke tempat you. Betul, Pakai betul. mobil atau Oh, bisa pakai sering kalau pickup itu pakai apa nyewa U-Haul, U-Haul truck yang 22 feet, oh gitu. yang 22. Iya, Ya sekali seminggu gitu ya. bisa ya 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. 2 minggu, tiga Jadi minggu. sementara ini belum ada agen di West Coast atau Midwest ya? Belum lagi cari yang cocok dan eh, karena setahu saya di California itu kan besar, Pak ya, nggak seperti di di New York itu kebanyakan orang Indonesia adanya di satu city di Queens gitu, paling sama Manhattan. Tapi kalau di West Coast kan saya dengarnya itu banyak sekali orang Indonesia, beberapa puluh ribu, tapi mereka kan eh, terpencah-pencah, Pak ya, Pak John ya. Jadi Pak John mungkin di California bawah atau itu atau tengah gitu. Nah, itu kalau di kalau susahnya mungkin ujung sama ujung California itu sendiri aja bisa berapa jam saya? Berapa jam Pak John? Bisa 8-10 jam. Apanya berapa jam? Kalau North California sama ke South California. Oh, jadi kalau dari San Francisco ke LA sekitar 6-7 jam. Ya, itu Pak. Karena banyak orang Indonesia di sana, tapi terpencah-pencah. Gitu, Pak. Itu jadi yang itu yang kami pikirkan. Gimana caranya kalau mau buka di West Coast, lokasi yang strategis. Yang ini? Itu alat rap kami. Oh, oke, yang Iya, hijau ya. iya. Betul, betul. Jadi boxnya taruh di tengah-tengah itu terus di rap. Tapi dengan arti juga kalau seandainya dari California, Permisa Kabari masih bisa kirim Pakai pakai UPS. UPS ya. Jadi Betul. label ya. Nah, So it's iya. no problem actually. Iya, betul. Asal jangan lebih dari 90 pound aja, Pak. Nanti kena Ya. ekstra dari Kalau UPS-nya 90 dari pound kami. UPS charge berapa? Dari SF Kami dapatnya sih sekitar $70. $70. Iya. Oke. Terus yang berikut, oh ini gudangnya ya. Iya, Ya. Nah itu 4.000 square feet ya. iya. Ya. Biasanya ini eh, lumayan banyak boxes itu biasanya dikirim seminggu terus habis gitu. Maksudnya seminggu? Oh enggak, Pak. Ya, kan untuk 40 feet kontainer itu bisa up to 300 box, Pak, kalau box laut. Jadi mereka kirim kamu dulu di warehouse kami sampai 300 box gitu, terus baru kami pesenin kontainer untuk terus kami masukin kontainer dibawa ke pelabuhan. Jadi apakah setiap minggu itu bisa satu kontainer penuh atau bisa juga kurang? Kalau kurang mesti tunggu di minggu berikut atau gimana sampai penuhin 40 feet box? Jadi kami pull dulu di warehouse ya sekitar eh, mungkin 3 minggu, 4 minggu sampai 300 box. Terus minggu depannya kami panggil kontainer. Nah, kadang yang busy itu waktu kalau biasanya summer Pak John itu sangat busy. Bisa itu jalan 2 kontainer 40 feet 40 feet. Per minggu Tiap ya? tiap 2 minggu 300 box betul. Setiap 2 minggu 300 box. Dan itu Iya. 300 box itu bisa 2 kontainer kira-kira. Dari satu kontainer. Tapi maksudnya misalnya bulan Agustus waktu itu kami kirim maksudnya tanggal 15 satu kontainer 300 box, terus tanggal 31 satu kontainer 300 box. Terus yang ini, oh ini banyak Prime ya, jadi banyak orang beli dari Amazon. Betul. Iya, terus dikirim ke tempat kami, Pak. Ke warehouse kami. Oh langsung dropship ke Iya, warehouse you, iya, terus betul. udah ada instruksi gitu ya. Jadi kalau ada Iya, orang Indonesia yang mau kirim,
daripada kirim dari pakai DHL atau Betul, FedEx. betul. Langsung aja kirim sini, Pak. Nanti kita Ya, udah lebih tahu, murah oh ya. namanya, iya. Kalau kirim ke rumahnya mereka lagi, nanti kita kan harus pick up juga, sama aja. Iya kan? Jadi sebenarnya dengan arti tidak ada minimum berat ya. Kalau udara, tidak apa ya, karena kan mereka kan juga tahu kalau kirim ke kami, mereka kan juga harus bayar itu per kilogram, Pak ya. Jadi tergantung dari itu juga. Wah, ini sama ya tadi. Iya, tadi itu sini. Jadi kita pakai waktu kita susun pakai forklift, ya kan? Kita naikin semua, terus kita susunin dengan rapi semua, terus kita di kontainer, terus kita kirim ke Indonesia. Nah, ini ada Facebook ad. Ya, Facebook kami ada Facebook Nusantara Box, juga ada websitenya nusantarabox.com. Terus ini adalah Flyernya. aplikasi flyernya. Dilihat ke Iya, halaman belakang untuk info lebih lanjut. yes, iya, Nah, ini UPS sama FedEx. iya, tiap hari Pak Tiap ke hari sini. pasti dah. Sudah langganan. Oke, Udah pasti dah. langganan. Tinggal kalau datang, oh today a lot, oh today a little bit, gitu. Mungkin beberapa kali sehari ya. Oh iya, Pak. At Bisa least ya. bisa 3-4 kali. Ini flyernya yang tadi lihat halaman belakang. Oh, oke oke. Biggest challenge untuk usaha ini apa? Customer itu baik-baik, Pak. Jadi kami itu iya seperti keluarga ya. Padahal banyak udah ribuan kami customer. Tapi ibu-ibu itu baik-baik. Kami datang itu wah kadang eh, apa David saya uncle saya itu dikasih wine, kasih kerupuk, wah sudah selesai. Jadinya kalau telepon, ya Bu Rina apa kabar? Bu Yayu, wah sudah kayak family gitu Pak. Iya semua itu sudah kayak family. Challenge-nya itu cuman kalau saya bilang ini berat aja ya Pak ya. Itu kami semua itu, lumayan lah angkat-angkat itu berat Pak. Dan I think that's it Pak. Jarang sekali kok kami kena masalah sampai hari ini Pak. Jarang sekali kami kena masalah. Cuman kadang lama gitu Pak ya, karena kan pembongkaran juga lama, di Indonesia lama, terus customer itu minta cepet gitu Pak. Tapi kita kan tergantung dari apa laut, juga tergantung dari pemeriksaan, kalau lagi ngantri ya Pak ya. Terus ada customer yang minta, saya tolong kirimnya jam 5 jam 6 malam gitu. Wah, susah juga kalau di Jakarta macet ya. Munculnya jam 8 jam 9 kasihan drivernya dimarah-marahin udah dibilang jam 5 jam 6 tapi kan kena macet gitu. Nah, Gitu. di Amerika kan ada tracking number ya, informasi di mana barangnya ada di mana segala macam. Apakah Ya, ada itu? kami nggak ada tapi kan mau bikin sistem bentar lagi Pak. Ini lagi Pak saya Jeremy lagi gimana caranya untuk bikin sistem gitu. Tapi udah 4 tahun kami udah kalau customer misalnya mau kirim ya laut atau apa kasih saya packing list terus saya bilang 3 bulan. Oke, baik mereka tungguin 3 bulan 3 bulan dan 3 bulan sampai gitu Pak. Kalau ada delay ya kami bilang ada delay. Kami kasih tahu Bu maaf ada delay sedikit ya 2 minggu lagi gitu 3 minggu lagi atau karena mereka kan kalau di luar Pulau Jawa harus pakai ekspedisi lain lagi lebih lama lagi Bu maaf ini 2 minggu lagi atau 3 minggu lagi mereka oke. Tapi juga delay bisa karena mesti mengisi itu 40 feet container atau Juga mungkin dari enggak kapal udara kadang juga. kalau delaynya itu kalau Idul Fitri Pak Idul Fitri di Indonesia. Ah, oke. Delaynya itu kalau sekarang masuk, misalnya sekarang mau Christmas sama New Year gitu atau holiday itu yang delay pasti, itu pasti delay. Gak ada yang Oke. kerja soalnya. Apakah ada Gitu. planning untuk kirim dari Indonesia ke Amerika? Lagi dipikirin lagi dan juga memang ada sudah partner saya satu juga Alex namanya sudah beli maksudnya dia sudah beli properti dan land di Indonesia udah ada bikin cuma terus nanti kalau uh, udah jalan buildingnya udah selesai terus kami nanti melakukan sistem yang sama full di Jakarta
Nah, itu Cuman sekitar karena kena COVID. ya COVID. Iya, COVID iya Pak. lagi. Jadi semua delay. COVID lagi. Betul Pak. Iya. Semuanya delay kan, nggak boleh pulang Pak kita kan, ya kan? Kita kan juga nggak boleh sebagai saya nggak tahu, tapi saya tahunya bahwa bulan yang lalu nggak boleh pulang kalau tidak punya izin kerja atau apa gitu. Setahu saya begitu. Kalau bukan warga negara Indonesia. Jadi mungkin sekitar tahun depan lah, hopefully ya. Iya, semoga target sih April tapi bisa mundur. Kita nggak tahu bisa target. Mau mau bantu juga, jadi mau bantu di sini yang warga negara Indonesia atau imigran Indonesia kirim ke Indonesia dan juga mau bantu yang dari Indonesia kirim ke Amerika. Gimana caranya untuk murah gitu, maju atau sama sistemnya. Nanti kita mau testing itu, Pak. Apakah ada program going into commercial? Sekarang kan hanya personal kan, tapi apakah ada program untuk commercial nanti? Sebetulnya kami bisa melakukan komersial asal kalau ordernya besar atau apa. Cuman ya karena memang kami kan ini license logistic company di sini, Pak. Gitu. Jadi paperworknya beda. Pak. Kalau ini kan lain. Tapi kayak misalnya dia mau ngirim tile, ada yang mau ngirim glove, ada yang mau ngirim apa tali itu apa ya, marmer. Ada yang mau ngirim glove ke Amerika, semua itu kami bisa. Cuman kami apa mainnya besar Pak gitu Pak, kontainer gitu. Kalau mainnya kecil-kecil mereka bisa kirim pakai UPS sendiri, Indonesian apa post office sendiri sampai sini sampai gitu. Oh, jadi sekarang masih bisa sih ya dari Indonesia ke Amerika, tapi secara skala besar. Secara skala kecil mereka bisa pakai kantor pos Indonesia atau FedEx atau UPS, tapi secara skala besar kami bisa handle. Okay, that's good to know. Iya. Oke. Nah, sekarang saya mau tanya ya, kesan terakhir dari Tasan apa untuk pemirsa Kabari? Oh, saya tahu mengucapkan terima kasih atas Pak John, akhirnya kita bisa bicara Pak John. Ya, Pak, saya tahu Pak John pasti busy dari saya terima kasih sebanyak-banyaknya dari Kabari News ya, dan juga saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk customer kami. Karena customer kami itu sudah seperti keluarga sebetulnya semua. Bu Fani, Bu Feve, wah kalau sebut itu ratusan ribuan yang di New York, di New Jersey, Pennsylvania, DC, dan juga saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim member kami ya, Pak Jo, Tono, Elizabeth, Peter, semua juga partner-partner kami yang kerja keras ya Pak ya di sini. Beth, Alex, Jeremy ini mereka selalu kerja keras pagi siang malam Pak untuk make sure customer itu happy. Ya. Dan kalau ada barang hilang langsung kami gantiin. And make sure ya, jadi makanya di New York aja mungkin sudah 90% kami pakai kami sendiri. And make sure kami take care take care kalau ada komplain, kalau ada yang hilang diganti gitu. Jadi ya terima kasih sebanyak-banyaknya lah ke customer kami Pak. Semua. Oke, Kalau terima kerja kasih itu Tasan. happy. Oke, terima kasih Tasan untuk memberi Iya, waktu, memberikan iya. informasi mengenai pengiriman barang dari Balik. Amerika ke Indonesia. Dan untuk pemirsa Kabari, saya John Uy. Jangan lupa untuk klik Kabari subscriber ya, Kabari YouTube, dan juga daftar di kabarigratis.com untuk mendapatkan majalah gratis. Terima kasih, Oke. sekian dulu, sampai kita berjumpa lagi. Thank you, Terima kasih. Tasan. Thank you. Thank you.